Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Ini pertemuan yang keempat, ya. Dalam pertemuan ini kita akan membahas nilai hutan perkotaan. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep nilai, apa itu nilai, kemudian nilai hutan kota sebagai sumber daya, kemudian macam-macam nilai, maksudnya nilai hutan kota, apa kegunaan penilaian hutan kota, dan bagaimana metode penilaian hutan kota. Baik, kita mulai saja. CPMK dan sub CPMK ini diharapkan seperti yang lalu-lalu, diharapkan mahasiswa mampu mendesain sistem pengelolaan dalam perencanaan pembangunan hutan perkotaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan, yaitu dan sub CPMK-nya mampu membedakan karakter, fungsi, dan nilai manfaat hutan perkotaan, fungsi ekologis, fungsi ekonomis, dan fungsi sosial, dan memilah serta menempatkannya dengan baik pada beberapa tipe hutan kota. Jadi tipe hutan kota ini nanti memiliki nilai yang berbeda-beda. Mungkin ada yang menonjol di nilai ekologisnya, mungkin ada yang menonjol di nilai ekonominya, dan mungkin ada yang menonjol di nilai sosial atau fungsi sosialnya, ya. Oleh karena itu nanti ketika kita mendesain, kita akan arahkan kemana, atau kita ingin membuat suatu hutan kota itu yang memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial secara berimbang barangkali. Nah, tentu saja nanti akan berbeda mendesain fungsi hutan kota yang hanya fungsi ekologisnya saja. Nah, apa itu nilai? Nilai merupakan persepsi seseorang terhadap sesuatu pada waktu dan tempat tertentu. Persepsi sendiri merupakan pandangan individu atau kelompok terhadap sesuatu objek sesuai dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, harapan, dan norma, ya. Jadi nilai itu akan berbeda. Orang yang satu akan berbeda dengan orang yang lain ketika memberi penilaian karena persepsi mereka berbeda-beda. Tadi persepsi itu ditentukan oleh pengetahuan, pemahaman, harapan, dan norma. Jadi orang yang memiliki pengetahuan yang lengkap tentang hutan kota, mungkin dia akan memberikan penilaian atau apresiasi yang tinggi terhadap hutan kota. Nah, nilai hutan kota merupakan pandangan seseorang terhadap hutan kota pada waktu dan tempat tertentu. Jadi, waktu yang berbeda akan berbeda kemungkinan, dan tempat yang berbeda juga akan memberikan penilaian yang berbeda. Nah, seseorang ini bisa merupakan individu, orang perorangan, bisa kelompok, bisa organisasi, bisa masyarakat, atau pemerintah. Apabila persepsi tersebut di banyak orang, misalnya persepsinya anggota DPR, DPRD, dan persepsi para pejabat pemerintah, menjadikan suatu peraturan, maka itu persepsinya menjadi persepsi pemerintah yang harus ditaati oleh semua orang. Tetapi kalau persepsi seseorang tidak harus diikuti atau ditaati oleh semua orang. Kemudian waktu yang berbeda dapat juga berbeda persepsinya, gitu kan, karena kemungkinan di situ ada norma yang berbeda. Nah, kemudian tempat yang berbeda juga tadi bisa berbeda karena normanya berbeda, atau karena di situ terdapat kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, ini oleh karena itu persepsi itu akan berbeda tergantung kepada orang, waktu, dan tempat.
Nah, persepsi seseorang ini dipengaruhi oleh faktor internal, perasaan, sikap, karakteristik individu, prasangka, ya, keinginan atau harapan atau perhatian atau fokus, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan, juga minat dan motivasi. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi persepsi seseorang. Sebagai contoh, misalnya kita datang pada seseorang untuk wawancara, maka persepsi orang tersebut akan macam-macam. Apakah ini wawancara ini untuk kebutuhan pajak, untuk menentukan pajak, atau akan memberikan bantuan? Kalau persepsi dia akan memberikan bantuan, mungkin dia akan mengatakan kelemahan-kelemahan, ya. Demikian juga kalau yang datang akan menarik pajak, dia pendapatannya kecil. Nah, tetapi kalau situasinya lain, mungkin juga dia akan lain. Kemudian dipengaruhi juga faktor eksternal, latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan, kebutuhan sekitar, dan sebagainya. Jadi kalian juga nanti bisa melakukan penelitian dengan menggunakan variabel-variabel ini untuk mengetahui persepsi seorang terhadap hutan kota, ya. Kemudian nilai hutan kota sebagai sumber daya. Apa itu sumber daya? Sumber daya itu adalah sumber atau asal dari mana sesuatu itu berasal. Daya itu adalah kekuatan, sesuatu yang bisa dijadikan kekuatan. Jadi hutan kota itu juga merupakan salah satu sumber yang dapat memberikan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan kalau sumber daya ini biasanya berkaitan dengan ekonomi, ya, ingin memberikan kekuatan ekonomi. Nah, hutan kota sebagai sumber daya ini dapat dilihat dibagi dua, bisa merupakan barang private atau milik seseorang, atau biasanya disebut dengan private good. Kemudian bisa juga merupakan barang publik, jadi milik pemerintah. Nah, nanti di dalam aturan RTH, ya, RTH itu harus RTH di kota itu harus 30% menurut undang-undang. 20% harus merupakan barang publik, RTH publik, dan 10% merupakan RTH private. Nah, RTH ini nanti bisa dijadikan hutan kota antara lain. Apa karakteristik barang private? Dia bersifat apa yang disebut dengan rivalry consumption. Nah, bisa bersifat excludable, ya, excludable. Jadi bersifat rivalry. Kemudian kalau barang publik atau public good, dia bersifat non-rivalry, joint supply, kemudian indisputable, dan non-excludability atau non-exclusive. Apa artinya rivalry? Rivalry adalah suatu barang yang konsumsinya oleh suatu konsumen mencegah konsumsi serentak oleh konsumen yang lain. Artinya apa? Kalau barang itu sudah dikonsumsi oleh orang lain, maka tidak dapat dikonsumsi oleh orang yang lain. Jadi kalau sudah dikonsumsi oleh seseorang, maka tidak dapat dikonsumsi oleh orang yang lain. Itu rivalry. Nah, kalau barang publik biasanya bersifat non-rivalry, karena siapapun dia dapat mengkonsumsi, jadi secara bersama-sama. Artinya, konsumsi oleh seseorang tidak mengurangi peluang konsumsi oleh orang yang lain. Nah, kemudian apa namanya excludable? Konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu, biasanya harga, ya. Sebagai contoh, kalian bisa mendapatkan mobil kalau mampu membayar, itu persyaratannya biasa membayar. Biasanya di sini syarat dan ketentuan berlaku, ya. Sekarang ini istilah itu cukup populer, ya. Kalian bisa mendapatkan ini dengan syarat dan ketentuan berlaku.
Nah, dan mereka yang tidak membayar dalam hal ini atau tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tertentu. Jadi ini namanya excludable. Jadi barang itu bisa dijadikan eksklusif. Kemudian joint supply. Apa maksudnya joint supply? Dua barang diproduksi bersama-sama dari asal suatu bahan baku yang sama. Sebagai contoh, nanti hutan kota bisa dijadikan untuk rekreasi, ya, untuk rekreasi. Tetapi bisa juga hutan kota itu dijadikan untuk sebagai jasa lingkungan tertentu, misalnya untuk pemelihara tata air. Kemudian indiviable, ya, indiviable ini tidak dapat dibagi, individed, ya. Divided itu kan dibagi, ya. Nah, ini tidak bisa divided, jadi tidak bisa dibagi, ya. Umumnya hutan kota itu tidak bisa dibagi, bagi-bagi, dia harus tetap utuh sebagai suatu kesatuan, tetapi dia bisa dijadikan joint supply, itu kan. Jadi untuk menghasilkan produk barang yang berbeda. Nah, macam-macam nilai. Kalau kita lihat nilai hutan kota itu bisa dilihat dari nilai guna atau nilai pemanfaatan, nilai pilihan, dan nilai non guna. Jadi nilai guna itu dia memiliki nilai karena digunakan. Sebagai contoh ada nilai guna langsung, menggunakannya secara langsung, tetapi ada nilai guna tidak langsung. Nah, kalau nilai guna langsung, hasil yang dapat dikonsumsi secara langsung. Sebagai contoh misalnya hutan kota itu nanti menghasilkan makanan. Sekarang banyak yang di kota ini dinanam nangka misalnya, itu nangkanya bisa dimanfaatkan secara langsung. Bisa juga dalam bentuk biomasa, ya. Bisa juga dalam bentuk rekreasi atau kesehatan. Sebagai contoh misalnya area hutan kota digunakan untuk jogging, ya. Kemudian di situ bisa menyerap oksigen, bisa menyerap kesegaran udara. Nah, yang nilai guna tidak langsung itu nilai guna yang diperoleh karena manfaat fungsional. Nah, manfaat fungsional itu adalah fungsi yang disebabkan atau yang dihasilkan oleh keberadaan hutan kota. Sebagai contoh misalnya pengatur tata air, kemudian penghasil oksigen. Nah, kalau untuk kesehatan kan memanfaatkan langsung oksigennya, tetapi sebagai manfaat fungsional hutan kota bisa menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis. Kemudian pengendalian pencemaran. Nah, dengan pengendalian pencemaran maka diperoleh udara yang bersih yang dapat berguna bagi kesehatan. Kemudian nilai pilihan. Nilai pilihan itu adalah nilai baik langsung maupun tidak langsung yang dapat diperoleh di masa yang akan datang. Sebagai contoh misalnya sekarang kita memiliki hutan kota, tetapi belum kita manfaatkan. Nanti akan digunakan apa? Nah, tergantung nanti di kemudian hari. Bisa nilai guna langsung, misalnya hutan kotanya itu kita fungsikan untuk penghasil makanan misalnya. Atau hutan kotanya kita fokuskan untuk merekreasi dan sebagainya, ya. Itu nilai pilihan. Kalau tidak ada hutan kota, tidak ada hutan kotanya, maka kita tidak bisa menentukan pilihan nilainya. Nilai apa yang akan kita kembangkan kalau sesuatunya tidak ada. Dalam hal ini hutan kotanya tidak ada. Kemudian nilai non guna. Nilai non guna itu adalah nilai yang diperoleh bukan karena penggunaan, ya, bukan karena penggunaan. Bisa nilai keberadaan. Sebagai contoh misalnya pengetahuan. Tidak menggunakan hutan kotanya sendiri. Jadi di sini dalam hal ini dia sebagai objek penelitian saja. Kemudian bisa berguna juga sebagai habitat spesies langka. Nah, kita tidak menggunakan, manusia sendiri tidak menggunakan. Kemudian nilai non guna lainnya, misalnya pemandangan, itu yang tidak digunakan, ya, tidak digunakan, dia digunakan atau tidak tetap ada seperti itu.
Nah, ini nanti akan banyak sebenarnya nilai-nilai itu, ada nilai warisan atau ada nilai apa namanya, nilai keberadaan ya. Tadi nilai keberadaan sebagai contoh, misalnya nilai keberadaan itu kalau kita nanti melakukan valuasi, berapa orang bersedia untuk membayar untuk memelihara keberadaan itu agar dia tetap ada walaupun dia sendiri tidak menggunakannya. Ini macam-macam nilai. Jadi nanti kalau keseluruhan kita hitung, maka kita bisa menentukan nilai total ya hutan kota itu. Nilai gunanya berapa, nilai apa namanya, nilai guna langsungnya berapa, nilai guna tidak langsungnya berapa, nilai keberadaannya berapa. Ini bisa dilihat asal nilai-nilai itu tidak saling menghilangkan. Sebagai contoh misalnya kita ingin nilai kayu. Kalau nilai kayu harus dipotong kan sehingga tidak ada. Sehingga nilai estetikanya juga nanti akan tidak ada gitu kan. Jadi jangan sampai ada suatu nilai yang menghilangkan nilai yang lain. Itu kita bisa menentukan nilai total. Nah, apa kegunaan kita melakukan penilaian hutan kota? Yang pertama adalah menyusun neraca hutan kota. Nah, neraca hutan kota itu kita melihat bagaimana input dan outputnya ya. Inputnya berapa, kemudian outputnya berapa, sehingga kita bisa menentukan apakah pembangunan hutan kota ini nanti menguntungkan, tetapi penilaiannya nanti berdasarkan valuasi ekonomi ya. Biasanya berdasarkan valuasi ekonomi, bukan penilaian apa namanya, finansial ya. Kalau finansial biasanya rugi ya, kecuali kalau itu barang publik ya. Kalau barang publik karena itu untuk pelayanan publik dan diberikan oleh publik, dalam hal ini pemerintah, jadi tidak ada untung rugi. Kemudian untuk menentukan pembelian, penjualan, sewa, lelang lahan, dan hutan kota sendiri. Misalnya kalau seseorang punya hutan kota secara private akan dijual, berapa dia harus menjualnya? Atau dia ingin membeli hutan kota, nantinya dia ingin membangun rekreasi misalnya, membangun restoran di dalam hutan kota itu, maka dia akan membeli. Berapa layaknya dia membeli hutan kota itu? Nah, tentu saja nanti dinilai dari berbagai aspek. Yang kita lihat adalah nilai totalnya. Berapa nilai lahannya, berapa nilai tumbuhannya, berapa nilai fasilitas yang sudah ada di situ. Kemudian bisa digunakan juga untuk menentukan pinjaman modal atau kredit ya. Peminjaman dalam hal ini pinjaman, si bank menentukan apakah layak dia diberi pinjaman, tetapi seseorang yang mau meminjam dia harus menunjukkan kelayakannya ya, kelayakan hutan kota yang dia miliki gitu kan untuk meminjam. Artinya apa? Bahwa dia dapat memberikan membayar ya pinjaman dia gitu. Nanti dinilai oleh bank. Kemudian bisa juga digunakan untuk menentukan ganti rugi kerusakan karena kebakaran, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Bisa juga kegunaan penilaian hutan kota itu adalah untuk perencanaan dan studi kelayakan investasi publik. Nah, investasi publik itu adalah investasi yang digunakan, yang dikeluarkan oleh pemerintah atau investasi private dalam pengelolaan hutan kota. Jadi tadi kalau publik mungkin tidak melihat untung rugi, tetapi dia melihat manfaat sosial ekonominya dan lingkungan. Tetapi kalau untuk private dia harus analisis finansial, apakah nanti pembangunan pengelolaan hutan itu bisa menguntungkan. Jadi yang dilihatnya adalah benefit cost ratio. Kemudian untuk menentukan pilihan tujuan pengelolaan ekosistem hutan kota. Jadi sebaiknya akan diapakan hutan kota itu, maka kita harus menilai apakah nilai estetikanya tinggi. Kalau nilai estetikanya tinggi, maka kita bisa gunakan untuk rekreasi.
Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam pembahasannya adalah penghitungan tarif. Sebagai contoh, misalnya dana pembangunan hutan kota atau ingin memberikan kompensasi. Misalnya pemerintah akan membangun, kemudian di situ akan harus ada hutan kota yang digusur. Berapa kompensasi yang harus diberikan? Atau bisa juga untuk jaminan kinerja. Nah, selain itu juga bisa untuk memberikan insentif. Sebagai contoh, pemerintah ingin memberikan insentif nih, karena hutan kota itu sudah memberikan fasilitas atau pelayanan publik dalam bentuk jasa lingkungan. Sebagai contoh, misalnya menghasilkan udara, memperbaiki kualitas udara, atau menjadikan itu sebagai habitat satwa ya, sehingga dia memiliki nilai konservasi yang tinggi. Berapa pemerintah harus memberikan insentif kepada pemilik hutan kota itu? Nah, di luar negeri hal ini sudah ya, ada insentif konservasi namanya. Jadi kepada orang-orang yang mendedikasikan lahannya untuk kepentingan konservasi, maka dia akan diberi insentif ya. Memang di kita belum jalan ya hal seperti ini. Nah, bagaimana metode penilaian hutan kota? Ini metodenya bisa metode nilai guna langsung, yaitu metode nilai guna langsung itu kita menggunakan data time series, permintaan, dan penawaran. Ini metode manfaat sosial bersih. Ya, nanti ininya dengan valuasi ekonomi ya. Kemudian bisa juga kalau misalnya hutan kota itu sudah menghasilkan hasil hutan ya. Ini bisa dilihat dari pasar hasil hutan. Ini metode harga pasar. Tetapi biasanya hutan kota ini karena yang dihasilkan itu jasa lingkungan, biasanya harga pasarnya tidak ada. Tetapi ini kemungkinan juga bisa terjadi kalau misalnya hutan kota private itu menghasilkan suatu, misalnya di hutan kota itu dia mengembangbiakan bibit. Nah, bibitnya bisa dijual sesuai harga pasar. Di situ dia buat di bawah tegakan itu misalnya tanaman anggur, dia bisa menjual tanaman anggur berdasarkan harga pasar. Kemudian bisa didasarkan juga kepada final product ya. Final product itu kita menggunakan harga pengganti. Nah, misalnya final product itu tidak ada harganya kan, tidak ada harga pasarnya. Maka kita bandingkan kira-kira dengan harga pengganti ya. Kemudian selain final product, misalnya bisa juga menggunakan intermediate product. Jadi sudah sampai jauh mana nih produk intermediate product yang dihasilkan dari hutan kota itu. Nah, ini bisa kita lakukan penilaiannya sehingga kita bisa menentukan ya penilaian hutan kota tersebut. Kemudian metode perhitungan nilai guna tidak langsung, ini hutan memiliki fungsi sebagai perlindungan aset. Sebagai contoh misalnya berapa kerugian yang bisa dicegah karena adanya hutan kota gitu kan. Nah, ini metode perlindungan aset. Kemudian nilai hutan dapat direfleksikan dengan nilai properti lain. Di sini bisa menggunakan metode harga hedonik ya. Hedonik itu ini biasanya ditunjukkan oleh tingkat kepuasan seseorang gitu kan. Karena itu. Nah, tingkat kepuasan orang-orang itu berbeda-beda. Kemudian ekosistem hutan berfungsi mendukung produksi. Jadi kita bisa menggunakan nilai produksi. Mungkin saja nanti di dalam hutan kota itu karena luas bisa dikembangkan misalnya lebah madu di situ. Dari situ kita bisa melihat produksi lebah madu. Atau bisa juga di perkotaan dibangun misalnya pertanian cendawan misalnya atau jamur ya jamur. Yang bisa diperjualbelikan. Nih. Kemudian ada harga pasar untuk barang yang memiliki fungsi yang sama. Nah, di sini kita lihat
pengganti ya, biaya pengganti gitu kan. Jadi misalnya hutan kota itu menghasilkan sesuatu yang identik dengan sesuatu yang ada harga pasarnya, maka kita bisa gunakan harga pasar yang ada tadi untuk menentukan harga pasar. Kemudian yang terakhir adalah metode kontingensi. Namanya juga metode kontingensi yang bisa dikatakan darurat ya. Kalau tidak ada metode-metode yang lain tidak bisa, maka kita bisa menggunakan metode kontingensi. Misalnya willingness to pay. Nah, itu yang terkenal ya. Metode kontingensi itu willingness to pay. Ini tidak ada harganya barang ini. Tapi kita melakukan bidding ya, artinya tawar-menawar, kamu berani berapa dengan harga ini? Nah, apabila si penjual puas, kemudian si pembeli puas, maka terjadilah sang transaksi di situ ya. Apakah benda itu sesuai harganya? Belum tahu, tetapi yang penting dua-duanya puas ya. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan mengenai nilai. Memang mungkin belum begitu jelas, tetapi paling tidak memahami dulu ya. Nanti bisa dicari lebih mendalam lagi. Apa sih hedonic? Nah, sekarang tinggal browsing ya. Perpustakaan sudah banyak gitu. Tapi pernah tahu gitu ada hedonic price gitu. Apa sih hedonic price gitu kan? Kalian tinggal nanti nyari browsing. Demikian ya untuk pertemuan hari ini dari saya. Untuk selanjutnya nanti mungkin yang akan menyampaikan Ibu Nofri ya, kemudian Ibu Rusita. Karena ini pertemuan akhir dari saya mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.